Mantap, kejutan besar Persib Bandung, mendadak manajemen cair uang nyaris 5 miliar rupiah sekaligus dari AFC gara-gara hal hebat ini. Bobotoh yang awalnya masih ngantuk auto bangun telanjang di jalanan merayakan pesta ini. Jakmania auto iri melihatnya. Alhamdulillah ini kandang Persib Bandung untuk berlaga di Liga Champions Asia musim depan, begitu angker untuk tim lawan nih. Bobotoh bisa kaget mendengarnya. Penasarankah? Ini penjelasan lengkapnya. Auto gegerkan Bandung dan Jawa Barat, sudah waktunya hatur nuhun ke Teja Paku Alam, tertangkap basah sedang berada di Padang. Lo apa yang terjadi sesungguhnya? Rahasia besar terungkap sudah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, akhirnya PSSI dan PT LIB sadar dan waras juga. Janjikan hal hebat ini untuk musim depan. Persib auto juara lagi dan untung besar gara-gara ini. Ini penjelasannya. Bisa bikin merinding, rumor transfer Persib memanas. Bojan Hodak bawa mantan anak asuhnya Paulo Joseu di Kuala Lumpur. City FC ke Persib musim depan. Pernah jadi top skor. Auto gacor nih bisa-bisa. Ini berita selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, kejutan besar Persib Bandung, mendadak manajemen cair uang nyaris 5 miliar rupiah sekaligus dari AFC gara-gara hal hebat ini. Bobotoh yang awalnya masih ngantuk auto bangun telanjang di jalanan merayakan pesta ini. Jakmania auto iri melihatnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, merasa sangat bersyukur dengan kesempatan yang dimiliki Maung Bandung untuk langsung tampil di fase grup AFC Champions League musim 2024-2025. Baginya, ini bukan hanya tentang prestis bermain di panggung Asia, tetapi juga mengenai manfaat finansial yang signifikan yang diperoleh klub dari AFC. Menurut Hodak, Persib akan segera menerima pendapatan sebesar 300.000 USD atau sekitar 4,94 miliar dengan kurs 1 USD 16,466 euro hanya dengan mengikuti pertandingan-pertandingan di fase grup. Dalam fase ini, Persib akan menggelar 3 pertandingan di kandang dan 3 pertandingan tandang. Namun, dengan keuntungan finansial, juga datang tantangan besar bagi Persib, yakni harus bersaing dengan klub-klub terbaik dari berbagai negara. Persib akan berkompetisi di wilayah timur bersama tim-tim dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia. Keuntungan pertama tentu saja dari segi finansial. Namun, yang tidak kalah penting adalah kesempatan bagi para pemain untuk meningkatkan level permainan mereka melawan tim-tim top di Asia, ungkap Hodak kepada para wartawan. Selain itu, keikutsertaan ini juga memberi peluang bagi Persib untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam peringkat FIFA. Hal ini bukan hanya mengenai klub, tetapi juga mengenai citra sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Hal yang tidak kalah penting adalah meraih poin untuk peringkat AFC dan FIFA. Ini penting untuk klub dan untuk Indonesia, agar di masa depan, klub-klub dari Indonesia dapat langsung melaju ke Liga Champions Asia, tambahnya. Dengan demikian, keikutsertaan Persib di AFC Champions League bukan hanya tentang sebuah kompetisi, tetapi juga mengenai mengangkat martabat sepak bola Indonesia di mata dunia. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Persib ini? Apakah Anda yakin mereka dapat mengharumkan nama Indonesia di panggung Asia? Ayo berikan pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ini kandang Persib Bandung untuk berlaga di Liga Champions Asia musim depan, begitu angker untuk tim lawan nih. Bobotoh bisa kaget mendengarnya. Penasarankah? Ini penjelasan lengkapnya. Persib Bandung dengan bangga akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Liga 1 musim 2024-2025 yang dijadwalkan dimulai pada 9 Agustus 2024. Dalam pengumuman resmi dari PT Liga Indonesia Baru, LIB, Persib akan menghadapi PSBS Biak, tim promosi dan juara Liga 2 musim 2023-2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.
Keputusan ini disampaikan dalam jumpa pers PSSI di Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024, menegaskan bahwa Persib akan kembali memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Sijalak Harupat. Hal ini menjawab pertanyaan seputar venue Persib untuk musim depan, mengingat Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, sedang dalam proses renovasi sejak Februari 2024. Salah satu perbaikan utama yang dilakukan adalah penggantian rumput lapangan. Meskipun belum ada kepastian mengenai seberapa lama Persib akan menggunakan Stadion Sijalak Harupat sebagai venue kandang, fasilitas stadion tersebut sudah terbukti layak dan representatif setelah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Stadion ini akan mendukung Persib dalam kompetisi Liga 1 serta perjalanan mereka di AFC Champions League 2, di mana Persib dipastikan melaju langsung ke fase grup setelah AFC menghapus partisipasi wakil Korea Utara. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Persib untuk memulai musim di Stadion Sijalak Harupat? Apakah menurut Anda stadion ini akan memberikan keuntungan tambahan bagi Persib dalam kompetisi domestik dan internasional? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gegerkan Bandung dan Jawa Barat, sudah waktunya hatur nuhun ke Teja Paku Alam, tertangkap basah sedang berada di Padang. Lo apa yang terjadi sesungguhnya? Rahasia besar terungkap sudah. Teja Paku Alam, penjaga gawang Persib Bandung, telah memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat, selama jeda kompetisi kali ini. Dalam 3 pekan waktu istirahat yang diberikan oleh tim pelatih, Teja sangat menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Padang. Namun, keputusannya untuk pulang ke Padang juga memunculkan desas-desus bahwa Teja mungkin akan kembali bergabung dengan Semen Padang FC, tim yang pernah dibelanya pada tahun 2019. Meskipun demikian, Teja dengan tegas menyatakan bahwa kunjungannya ke Padang semata-mata untuk menikmati liburannya dan berkumpul dengan keluarga. Liburan adalah waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman, ungkapnya kepada media. Selama di Padang, Teja tidak hanya berkumpul dengan keluarganya tetapi juga tetap menjaga kondisi fisiknya dengan berlatih secara mandiri. Baginya, rutinitas latihan mandiri adalah bagian dari kewajiban seorang pesepak bola profesional, meskipun tidak ada program latihan resmi dari klub selama jeda kompetisi. Dengan begitu, Teja memastikan bahwa kondisi fisiknya tetap optimal ketika kembali ke Persib. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang keputusan Teja Paku Alam untuk menghabiskan waktu libur di Padang? Apakah menurut Anda ini dapat memberikan manfaat tambahan bagi performanya di musim yang akan datang? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, akhirnya PSSI dan PT LIB sadar dan waras juga. Janjikan hal hebat ini untuk musim depan. Persib auto juara lagi dan untung besar gara-gara ini. Ini penjelasannya. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah mengumumkan rencana untuk mengatur kalender kompetisi sepak bola domestik dalam jangka 3 musim ke depan, dimulai dari musim 2024-2025 untuk Liga 1 maupun Liga 2. Langkah ini diambil untuk meningkatkan profesionalisme dan keteraturan dalam dunia sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kegembiraannya atas kesepakatan ini setelah diskusi panjang antara LIB, PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, dan Timnas Indonesia. Alhamdulillah, ada jaminan untuk 3 tahun ke depan tidak akan ada perubahan kalender, kata Erick Thohir. Ini berarti slot untuk Liga dan Timnas sudah jelas, sehingga pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia babak ketiga dapat dilaksanakan tanpa kendala. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya persyaratan lisensi klub yang ketat sebagai langkah maju bagi sepak bola Indonesia. Perbaikan kualitas klub dengan menerapkan persyaratan lisensi yang ketat akan memberikan kepastian dan hukuman yang jelas bagi klub yang tidak memenuhi standar, tambahnya. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, menyambut baik dukungan dari PSSI dan menegaskan komitmen LIB untuk menjalankan mandat ini dengan serius. Kami berkomitmen untuk menjaga konsistensi kalender Liga selama 3 tahun ke depan.
Hal ini akan memberikan kepastian bagi semua pihak terkait dan memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk klub dan timnas, ujar Ferry Paulus. Dengan terciptanya kepastian jadwal ini, LIB berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan profesional dalam sepak bola Indonesia. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan sepak bola nasional serta prestasi yang lebih gemilang di tingkat internasional. Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah ini? Apakah menurut Anda pengaturan jadwal kompetisi dalam jangka panjang ini akan membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Bisa bikin merinding, rumor transfer Persib memanas. Bojan Hodak bawa mantan anak asuhnya Paulo Joseu di Kuala Lumpur. City FC ke Persib musim depan. Pernah jadi top skor. Auto gacor nih bisa-bisa. Ini berita selengkapnya. Tonton video sampai habis biar nggak salah paham. Rumor transfer mengejutkan datang dari Persib Bandung yang kabarnya akan mengontrak mantan pemainnya di Kuala Lumpur City, Paulo Joseu. Kabar ini dikaitkan dengan kepulangan Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung yang ingin memperkuat skuadnya untuk tampil di Liga Champions Asia musim depan. Paulo Joseu, yang sebelumnya sukses bermain di bawah arahan Bojan Hodak di Kuala Lumpur City, dianggap sebagai pilihan strategis bagi Hodak untuk memperkuat lini tengah Persib. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub, rumor ini semakin memanas dengan alasan-alasan yang kuat. Sebagai gelandang serang yang lincah dan memiliki kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Paulo Joseu diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi Persib dalam mengarungi kompetisi tingkat Asia. Selain itu, kepulangan Bojan Hodak ke Persib dipandang sebagai momentum ideal untuk merekrut kembali pemain yang telah bekerja sama dengan baik di masa lalu. Meskipun Persib harus menyelesaikan proses negosiasi yang kompleks untuk transfer Paulo Joseu, langkah ini diyakini akan menguatkan persaingan skuad jelang kompetisi level Asia. Penggemar Persib pun menantikan dengan antusias apakah rumor ini akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Setuju nggak Paulo Joseu ke Persib? Silahkan tulis di kolom komentar. Singapura hampir unggul. Penalti gagal jadi titik balik kekalahan dari Indonesia, simak pengakuan pelatih. Pelatih Timnas U16 Singapura, Angel Toledano Flores, angkat bicara setelah timnya mengalami kekalahan telak dari Timnas U16 Indonesia dalam pertandingan perdana ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Indonesia meraih kemenangan 3-0 melawan Singapura di Stadion Manahan, Surakarta pada Jumat malam dalam kurung 21 Juni 2024 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut dicetak melalui gol-gol dari Mirza Firjatullah 35, Avandra Florasta 57, dan Fandi Alberto 86. Meski kalah, Singapura sebenarnya tampil cukup baik, terutama di babak pertama. Tim asuhan Angel Toledano Flores berhasil bertahan dengan solid dan membuat para penyerang Timnas U16 Indonesia kesulitan menciptakan peluang. Selain itu, Singapura juga berhasil mendapatkan beberapa peluang melalui serangan balik. Tim yang dijuluki The Young Lions ini sempat memiliki kesempatan untuk unggul di babak pertama ketika mereka mendapatkan hadiah penalti akibat handsball yang dilakukan oleh Putu Panji di dalam kotak penalti. Sayangnya, tembakan penalti dari Maunatan berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Timnas U16 Indonesia, Nur Ihsan. Pelatih asal Spanyol ini mengakui bahwa kegagalan kapten mereka dalam mengeksekusi penalti menjadi titik balik dalam pertandingan tersebut. Setelah gagal mengeksekusi penalti, Timnas U16 Indonesia mampu mencetak gol dan mengantongi kemenangan 3-0, ujar Angel Toledano Flores. Kami sebenarnya bisa menghentikan serangan-serangan dari Indonesia. Sikap Erick Thohir soal potensi Kevin Dix dan Olero menyibela Timnas Indonesia, bagaimanakah prosesnya? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentarnya mengenai kemungkinan federasi menaturalisasi Kevin Dix dan Olero untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Menurut Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan resmi dengan kedua pemain tersebut, semuanya masih sebatas rumor. Hal ini diungkapkan Erick saat ditemui oleh media di Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat (21 Juni 2024). Saya tidak bisa berbicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada kesepakatan resmi yang saya terima, ujar Erick Thohir. Sebelumnya, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa federasi sedang menjajaki pendekatan dengan pemain keturunan yang diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda. Namun, Arya enggan mengungkapkan nama-nama yang dimaksud. Biasanya kami berkomunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ujar Arya Sinulinga Rabu (19 Juni 2024 malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya. Arya menambahkan PSSI akan berusaha agar para pemain keturunan yang sedang didekati ini bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.